Shalom sahabat The Warriors, jumpa kembali bersama dengan saya Rolini dengan anak saya Reinhard Yeskel. Kita boleh ada di dalam ibadah Family Altar ini untuk sama-sama menikmati berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan. Dan kita percaya melalui acara ini banyak keluarga yang dipulihkan, banyak keluarga yang semakin jatuh cinta kepada Yesus, banyak keluarga yang memang benar-benar menghadirkan Yesus di dalam kehidupan keluarga, dan akan banyak keluarga yang dipakai Tuhan menjangkau jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Setiap kita ada maksud Tuhan diciptakan dalam satu keluarga. Keluarga terbentuk untuk merespon panggilannya. Saudara dan kami adalah orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih, yang sangat begitu berarti dan berharga. Biarlah kita akan memulai ibadah Family Altar kita ini. Kita mau mengangkat satu pujian, bahwa di situ dimanapun kita berada, di situ Tuhan berada. Haleluya. Kau dekat
setiap kami Tuhan. Kami bersyukur, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentang. Engkau selalu memikirkan yang baik tentang kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, indah Engkau Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Engkau memandang kami, begitu berharga kami di hadapan-Mu. Sungguh indah Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan Engkau segalanya, Engkau segalanya, Engkau Allah yang besar. Ajar setiap kami merespon setiap panggilan-Mu ya Tuhan. Kami mengerti setiap keluarga demi keluarga Kau ciptakan. Ada maksud rencana-Mu yang indah. Dimulai dari keluarga Tuhan. Kami bisa dipakai untuk memancarkan sinar terang-Mu dimanapun Kau tempatkan kami Tuhan. Kami harus menghargai arti pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami tidak bisa hidup seperti kehendak kami. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua di dalam rancangan Tuhan. Kalau kami masih boleh ada sampai saat ini, itu semua karena Tuhan. Dan biar setiap kami menghargai sisa waktu yang ada, yang Kau percayakan bagi kami, bagi keluarga kami, untuk melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan. Haleluya Bapa. Terpujilah Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Amin. Biarlah pada saat ini siapapun kita sungguh sangat diberkati. Satu kebenaran firman Tuhan yang selalu sering kita bilang, bahwa kalau hidup kita adalah karena panggilan Tuhan. Kalau saya dan keluarga saya boleh dipilih, percaya, menerima Yesus sebagai Tuhan, itu adalah karena Tuhan yang memanggil kita. Sama seperti Tuhan waktu itu memanggil murid-muridnya. Tinggal meresponnya bagaimana. Seperti itu. Dan ketika kita merespon panggilan itu, tentu ada sikap yang harus kita juga meninggikan nama Dia, memuliakan nama Dia. Kita tidak bisa hidup lagi yang namanya kalau di dalam panggilan Tuhan itu untuk hidup asal-asalan. Biasanya semua itu dimulai dari keluarga ya. Ingat gak satu cerita, Yesus itu memang bahkan di tempatnya tidak diterima. Sehingga waktu sudah dekat ada tentang penangkapan Dia, itu keluarganya masih tidak percaya. Saudara-saudara tidak percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan. Nah, di dalam keluarga kita juga kadang-kadang ya, orang tua, anak, kakak, adik bisa beda pendapat, bahkan beda keyakinan. Sesuatu hal yang sedih memang ketika kita tidak bisa menyatukan satu keluarga ini untuk bisa benar-benar sama-sama menikmati panggilan yang Tuhan berikan. Kadang-kadang kita bilang begini ya memang dia tidak terpanggil. Mungkin untuk orang lain kita bisa bicara seperti itu ya. Tetapi sebenarnya ketika di dalam keluarga kita terjadi, itu pasti ada kesedihan yang mendalam. Begitu gak Renhard? Betul. Sebagai contoh, ada loh orang tua dengan anak yang memang berbeda keyakinan. Si orang tua percaya kepada Yesus,
tapi si anak tidak. Ada juga kebalikan, si anak percaya Yesus, orang tuanya tidak. Nah, hal inilah yang sebenarnya akhirnya mereka bicara begini, gak apa-apa lah kita jalankannya sama-sama, nanti kita ketemu di surga. Udah jelas, yang namanya tidak percaya maka tidak ada surga. Tetapi orang berpikir dengan satu firman Tuhan yang mengatakan satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Oleh karena itu setiap kita yang memang benar-benar sudah merespon panggilannya, yuk kita sama-sama melakukan satu respon panggilan yang luar biasa. Mengerti apa sih arti panggilan Tuhan buat kita. Hargai panggilan Tuhan dalam hidup sebagai anugerahnya yang indah. Temanya adalah hargai panggilan Tuhan dalam hidup sebagai suatu anugerah yang indah. Kalau saudara dan saya, keluarga kita terpanggil, itu merupakan satu anugerah yang indah. Kita buka dalam kitab Lukas ya, mau sharing firman Tuhan ya. Kitab Lukas ayat 14 ya, di kitab Lukas pasal 14 dari ayat 15. Demikian firman Tuhan. Dengan perikop judul perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. 15 ayat 15 berkata demikian. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Sungguh sangat berbahagia. Di sini menunjukkan sungguh sebenarnya sangat bahagia kalau kita menjadi orang-orang panggilannya, orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Betapa bahagianya itu luar biasa sekali. Ketika kamu tahu kamu dipanggil oleh Tuhan yang luar biasa, yang punya surga, gimana perasaan kamu ya? Apakah firman ini berkata benar? Kira-kira berbahagia? Benar, berbahagia banget. Kebahagiaannya bukan seperti kayak kamu lagi bukan, tidak, karena motor gitu, bukan ya? Bukan. Kebahagiaannya itu bukan kebahagiaan yang sekarang bahagia, besok nggak bahagia, enggak. Besok lagi baik, bukan begitu ya? Kebahagiaannya terus-menerus itu. Karena selamanya kan? Iya. Berbahagialah, maka dibilang berbahagia. Berbahagia dalam arti kata dunia dengan berbahagia Tuhan itu berbeda. Berbahagia yang terus menerus. Karena kita tahu kerajaan surga itu adalah sebenarnya ada pada kita sendiri. Kerajaan surga itu sudah diberikan kepada kita, dan kita akan bisa menikmati nanti ketika kita sudah tidak ada dalam dunia ini lagi, gitu ya. Selanjutnya ayat 16 dikatakan gini. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Satu perumpamaan yang luar biasa Yesus katakan. Sebenarnya dia itu mengundang banyak orang. Di dalam kerajaan itu dia mengundang banyak orang, ya. Banyak orang itu bisa, setiap orang, saya yakin setiap orang, karena keselamatan itu bukan milik saya, keluarga saya saja. Keselamatan itu juga adalah milik orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Karena kita tahu Allah milik semua orang ya. Ya. Satu Allah yang sama yang menciptakan manusia. Benar? Betul. Tentu dia tidak memilah-milah yang saya ciptakan ini seperti ini. Oleh karena itu ketika ada anugerah keselamatan, tentu keselamatan itu milik semua ciptaannya. Nah, tinggal sebagai khusus untuk agama. Bukan bicara tentang agama. Ya, itu tadi respon panggilan yang ada. Bisa bayangkan, ya, si pembuat pesta udah menyediakan segala sesuatu yang luar biasa. Nah, diundang nih, tinggal diundang aja. Kadang-kadang datang aja mikir ya, ini nggak usah bicara tentang kerajaan surga ya. Ada misalnya satu pesta pernikahan ya, udah jelas-jelasan megah gitu ya, undangannya juga luar biasa bagusnya. Tapi kadang-kadang kita bilang, siapa sih yang nikah memang? Ah enggak, kalau dia yang nikah, enggak lah, mau pesta kayak apapun enggak. Nah, ya. Jadi sebenarnya bukan salah yang mengundang gitu, diundang pesta yang luar biasa, ada makanan yang luar biasa, tapi dia nggak datang gitu ya. Ataupun bicara pesta yang sederhana deh, ya. Si pengundang ini ikhlas, tulus mengundang. Dia berharap undangannya datang ya. Nah, bukan dibilang maksudnya bicara ampau, bukan begitu ya. Dia senang lah, pokoknya datang aja dulu, seperti itu. Sama seperti Bapak, ketika dia mengundang saudara dan saya, itu dia benar-benar mengundangnya tulus. Nah, tetapi bagaimana respon kita? Ya, di ayat ke-17 dikatakan demikian. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan,
Marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Bayangin, semuanya pesta sudah siap, sudah tersedia luar biasa. Tapi respon setiap orang yang diundang, setiap orang yang dipanggil itu pasti berbeda-beda. Di ayat 18 dikatakan, tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata, dibilang apa? Minta maaf, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan ya. Minta maaf, gak bisa datang. Udah beli ladang soalnya begitu ya. Berkata begitu kan tadi kan, responnya kan beda-beda ya. Di ayat 19, yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu, kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Ini sebenarnya bicara orang-orang yang sudah dipanggil ya. Tapi responnya, maka kan kalimatnya minta dimaafkan ya. Dia tahu, dia ngerti kalau dia diundang. Mohon dimaafkan gitu ya. Di ayat 20, yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Mohon maaf ya. Minta maaf. Sebenarnya si pengundang itu udah menanggapi sesuatu undangannya itu berharapnya gimana, Ren? Kalau kamu punya pesta, kamu berharap orang datang. Kamu sebar 500 undangan, kamu berharap semuanya datang. Semua datang, bahkan kalau bisa. Karena di sini kan ditulis juga dia udah mempersiapkan semuanya. Pasti dia nyebar undangan 1000 mungkin ya. Itu udah 1000 lebih makanan pasti udah disediain lebih. 1000 undangan biasanya 2000. Iya. Bahkan mungkin kalau lihat ada anaknya bisa di 3000 gitu ya. Pasti. Bisa bayangin kalau dia nggak datang. Yang datang cuman misalkan dari undangan 1000 undangan yang datang cuman 200 orang. Kan makanan mau dikemanain gitu. Ini kalau pesta dunia ya. Kalau pesta tentang kerajaan surga ini, aduh sungguh sangat sayang sekali. Tuhan sudah memanggil, ini berbicara sebenarnya firman ini adalah untuk orang-orang yang memang sudah dipilih dan dipanggil. Ini bukan bicara orang yang belum dipilih dan belum dipanggil. Punya respon yang kayak begini. Ya contoh kan, nanti dulu deh, ini kalau bahasa daunnya hari-hari ya, tunggu dulu lah, masih muda lah. Ngapain saya main gitar melayani Tuhan? Umur masih begitu, masih bisa hal-hal yang lain. Ya iya juga ya, nanti dulu deh. Kalau udah kepala 3, begitu kepala 3 nanti dulu deh kepala 4. Begitu kepala 4 nantilah yang lebih dewasa lagi kepala 5. Akhirnya sampai kepala 6, kepala 7 tidak pernah merespon. Yang ada satu penyesalan yang amat sangat. Ini buat keluarga-keluarga ya. Kita ini juga punya keluarga, makanya kita juga memang harus saling mengisi satu dengan yang lain. Di dalam segala kekurangan kita tak jemu untuk menasehatkan. Beratlah keluarga susah. Justru di situ tantangannya. Apakah kita akan mundur? Kita memang boleh fokus kepada orang di luar. Kalau kita mengutip daripada firman Tuhan tadi, Yesus di tempatnya sendiri ditolak kok. Dengan firman itu maka kita nggak peduli sama keluarga kita, mau adik kita bagaimana kek, mau orang tua kita bagaimana kek, nggak perlu. Makanya banyak sekali hamba-hamba Tuhan yang boleh hebat di luar, tetapi di dalam keluarganya sendiri tidak bisa dirasakan. Ini satu teguran keras buat kita. Kita boleh hebat mengasih tahu firman kepada orang. Ini saya sendiri mengalami. Ini ada anak saya. Orang mungkin keluarga saya boleh bilang apa sih begitu-begitu tetapi waktunya akhirnya datang. Bertahun-tahun saya mengalami, kok begini ya, kok keluarga sendiri tidak merespon, kok jujur akhirnya kemarin saya punya keluarga kan dari pihak mama maupun pihak dari papa ya. Keluarga dari papa saya, puji Tuhan, sudah beberapa waktu yang lalu yang memang akhirnya mengerti nih, oh memang si Rolly, oh memang si Renhat gitu. Akhirnya kita bisa bersama-sama kolaborasi. Banyak juga saudara-saudara saya terpanggil yang pada akhirnya kita tidak ada yang bisa meninggikan diri dan malah fokus. Nah di keluarga mama saya ini justru baru terjadi itu oleh karena ada satu kepergian sepupu kami, pertama kali cucu yang berangkat. Akhirnya kemarin kita boleh bertemu dalam keluarga. Di situ akhirnya semua terbuka. Ternyata banyak sekali yang memang terpanggil. Dan puji Tuhannya
kemarin kita udah mulai mengalami satu perubahan dalam keluarga. Kita bikin satu grup keluarga yang kata-katanya memang banyak sekali juga di dalamnya itu. Kita memang tidak satu keyakinan, tetapi kita saling membangun di dalam rasa. Terbukti akhirnya mereka juga bilang tolong doain, nah, seperti itu. Dan mereka mengakui waktunya pasti akan datang kok. Jadi kita nggak usah memakai kiasan Yesus yang waktu itu bilang di tempatnya Yesus ditolak terus kita mundur akhir dari keluarga kita. Jangan pernah, karena keluarga kita adalah memang juga orang pertama yang memang harus menerima keselamatan itu. Bagaimana kalau yang dekat dengan kita tidak bisa kita layani, terus kita bilang kita bisa melayani yang ada jauh di luar pulau? Itu kan kayaknya juga sesuatu hal yang bagaimana ya Renat ya. Nah kamu sendiri coba Renat, pengalaman kamu juga melayani keluarga, contohnya. Iya, kalau keluarga, melayani di keluarga kan kayaknya pasti ada omongan lah ya, kayak yang gue tau lah lu kayak gimana gitu. Iya kan? Dulu. Iya, gitu. maksudnya keluarga tuh kayak udahlah untuk menerima gitu. apa ya? Itu lebih susah gitu. Lebih susah, itu mesti diakui, lebih susah. Lebih susah, karena kita tahu kan bahwa ada aja orang yang nggak suka lihat pertobatan kita, seperti itu. Ada aja orang yang nggak suka lihat pelayanan kita. Nah biasanya tuh orang terdekat dulu, karena nggak mungkin orang jauh tuh ngelihat kita bertobat di awal-awal tuh nggak mungkin. Iya, kehidupan hari-hari kita kan yang tahu keluarga kita gitu ya. Sebagai contoh, saya kolaborasi dengan anak saya melayani begini, ada keluarga saya gini, apa sih yang lo kerjain? Ya bahkan kita lagi penyembahan dia bisa lewat tanpa merespon. Kita berdoa juga tapi nggak apa-apa. Saya bilang sama anak saya, lakukan terus. Selama hati kita tidak punya pikiran yang jahat tentang dia, nanti biar roh Tuhan yang bekerja. Puji Tuhan ini terjadi di keluarga kita sendiri ya. Yang saya melayani dengan anak saya saat ini kan berada dalam Zoom ya, dalam pelayanan Zoom. Jadi mau nggak mau setiap hari kan ada stay, ada rekaman seperti itu dan kita lakukan di rumah kita gitu ya. Nah, orang terdekat kita melihat itu, puji Tuhan pada akhirnya Tuhan bisa ubahkan dia, bukan kita yang mengubahkan dia. Tapi nggak usah jemu-jemu, tapi jangan kita untuk ajang pamer ya. Nih lihat kita nih udah pelayanan, lo makanya pelayanan. Nah itu salah. Kadang-kadang kita juga di dalam berkata-kata itu juga dalam keluarga karena kita merasa dekat, kita ngomong seenak kita kan. Kita bilang, ini makanya lo pelayanan, lo mau jadi apa? Gitu. Enggak, jangan keluar kata-kata yang sia-sia dari mulut kita. Saya bilang anak kita tunjukin aja dengan perbuatan kita bahwa dia juga bisa melihat kok kalau kita begitu mengasihi dia, kalau kita benar-benar begitu menyayangi dia. Wah, hantaman itu, lawanan itu nggak main-main. Bagaimana iblis ingin menghancurkan, ingin benar-benar memusnahkan hubungan keluarga. Tapi saya dan anak saya belajar bertahan. Puji Tuhan, saya mau katakan hari ini, iblis engkau dikalahkan. Terbukti saya dengan anak saya boleh terima kemenangan. Keluarga terdekat saya pada akhirnya bisa menerima, oh memang benar, ternyata si Roli dan anaknya ini melakukan ini benar-benar untuk Tuhan, bukan untuk dilihat oleh manusia. Dan akhirnya menerima pertobatan demi pertobatan, sampai terjadi namanya dialog. Ya tadinya sih gue pikir, nah seperti itu ya, waduh menuju ke situnya dahsyat luar biasa. Mengampuni ya, mengampuni bukan bilang nanti biar Tuhan yang enggak. Dalam keluarga kita janganlah berkata seperti itu. Tapi kita mengasihi saudara kita terdekat. Selanjutnya dikatakan di ayat 21 ya, maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Itu sebenarnya udah kalimat keras. Dia dipanggil tapi nggak merespon. Ingat, panggilan Tuhan buat saudara dan saya, kalau tidak direspon dengan baik, jangan pikir dia bisa menukarkan kita yang dipanggil dengan orang lain yang tidak masuk di dalam hitungan. Yang kita bilang tadinya, gak mungkin kamu terima kerajaan surga, gak mungkin kamu masuk surga karena kamu gak percaya Yesus.
semua bisa dibalik oleh Tuhan. Kesempatan diberikan oleh Tuhan. Apabila kita tidak menangkap dengan cepat, jangan menyesal ketika kesempatan itu tidak akan datang kembali. Maka dibilang banyak orang-orang yang bisa diselamatkan, karena keselamatan itu bukan milik dari satu bangsa, tapi keselamatan adalah milik dari banyak bangsa. Yaitu kedua dikatakan, kemudian hamba itu melaporkan Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Betapa Tuhan itu baik, ya. Udah dilakukan masih juga tidak merespon panggilan. Tuhan masih berikan kesempatan yang kedua itu berbicara tentang masih ada tempat loh ini, pertobatan. Jadi setiap kita yang memang percaya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ingat itu karena Tuhan yang memanggil kita. Respon panggilannya, ya, dengan cara, yuk, kalau dalam ketidakmengertian ya kita bertobat, berbalik 180 derajat, ubah pola hidup kita, ubah pola pikir kita, ubah perkataan kita, agar benar-benar kita menunjukkan respon panggilannya. Bagaimana sikap kita kepada orang-orang yang kita kasih terdekat, ya, buat orang lain kita bisa bilang shalom, bagaimana? Tapi di keluarga sendiri yang keluar kata-kata cacian, makian, ya, puji Tuhan, ya, boleh semua kita lalui bersama dengan Tuhan yang luar biasa. Dan kita percaya, biarlah respon panggilan kita kepada Tuhan buat keluarga kita, yuk kita peduli untuk kita terus bagaimana mempraktikkan firman Tuhan ini di dalam keluarga kita yang kita kasih. Kalau keluarga kita diselamatkan, tentunya nanti kita akan bertemu lagi dalam kerajaan surga dengan keluarga yang jauh indahnya, lebih indah daripada waktu keluarga ada di dunia ini, ya. Ya, biarlah melalui sharing kita berbagi dalam family altar ini boleh sama-sama kita diberkati. Sebelumnya saya boleh minum dulu, ya. Ya, sekarang kita angkat pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan, sebagai doa kita bahwa kita mau benar-benar lebih sungguh mengasihi melalui pelayanan kita di dalam keluarga kita. Haleluya. Melalui pujian ini kami mengatakan, mengatasnamakan keluarga kami mau mengasihi. Haleluya. Segenap hatiku
keluarga demi keluarga lebih mengasihimu, lebih sungguh-sungguh mencari Engkau, lebih mau ada dalam hadirat-Mu. Terpenting ada mesbah Tuhan di dalam setiap keluarga kami. Kami percaya kehadiran-Mu membuat mukjizat, kehadiran-Mu membuat perubahan, kehadiran-Mu membuat pertobatan kami ke dalam jalan yang benar. Terima kasih melalui program ini, biarlah kami boleh menerima berkat yang sama. Tangan Tuhan sendiri yang turun memberkati setiap keluarga yang ada, dimanapun keluarga saat ini berada. Di dalam jamaah cinta kasih Tuhan, ada kuasa yang sedang mengalir, yang kami percaya Tuhan, itulah kuasa Roh-Mu yang kudus, yang tidak mungkin menjadi mungkin, yang tidak ada menjadi ada. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kelegaan, memberikan kelepasan, memberikan jalan keluar bagi setiap kami. Dan biarlah Bapa, berkat kasih-Mu terus menghadap kehidupan kami dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, keluarga merespon dengan baik panggilan daripada Engkau. Terpujilah Engkau. Haleluya. Amin. Demikian program Family Altar kami pada saat ini. Dan biar melalui program ini, untuk kemuliaan nama Tuhan, sampai jumpa di dalam program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Salam warriors. Shalom.